Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahbihi nasta'inu ala murdunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Siti Zubaidah dan teman-teman yang saya sayangi. Setiap kita mengharapkan sebuah kebahagiaan yang pada akhirnya menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang barangkali di kalangan sebagian besar kaum muslimin itu sepele, padahal di mata Islam sangat besar, yaitu indahnya kejujuran, bahayanya kedustaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada kita sebuah pesan yang bila kita cermati dengan saksama, tentunya setiap orang di antara kita berharap untuk bisa melakukannya. Ketika Nabi kita bersabda, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian untuk berbuat jujur. Kenapa Nabi menekankan kepada kita tentang sebuah konsep kejujuran? Ada yang tahu? Ya, jawabannya karena beliau melanjutkan sabdanya untuk kembali mengingatkan kita dan melekatkan ingatan itu dalam sabda beliau. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birri yahdi ilal jannah. Kenapa demikian? Karena dengan sekali saja kita bisa berkata jujur, berbuat jujur, dan menunjukkan dedikasi seseorang yang jujur, maka kejujuran itu akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada amal kebaikan. Dan amal kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Siapa di antara kita yang ingin dalam kesehariannya diarahkan, dibimbing untuk berbuat kebaikan? Tentu kan setiap kita akan mengatakan semuanya berharap. Dan Nabi kita sudah memberikan kata kuncinya. Hanya dengan kita berusaha melazimkan diri untuk jujur, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, maka beliau mengatakan kejujuran tadi itu tak kala kalian dan kita bisa berkata jujur, dan dalam kejujuran maka jujur tadi akan membimbing kita kepada amal kebajikan, dan pada akhirnya amal kebajikan tadi akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Inilah indahnya kejujuran. Begitu indahnya dampaknya, akibatnya. Kenapa? Karena toh pada akhirnya akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah pun sudah mengingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunnu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tempatkan diri kalian menjadi bagian dari orang-orang yang jujur. Namun, Nabi tidak sampai di sini memberikan kita kabar gembira. Ada peringatan yang setiap orang di antara kita harus waspada dan mewaspadainya. Apa itu? Ada yang tahu? Beliau mengatakan, wa iyyaku wa kadzib. Hati-hatilah kalian, selamatkan diri kalian, keluarga kalian, kerabat kalian dari apa? Wal kadzib, dari kedustaan. Berbuat dusta, berkata dusta, menyebar dusta. Mengapa demikian? Tadi perbuatan jujur akan menghantarkan kepada kita kepada amal kebaikan. Sekarang ketika kedustaan, kebohongan itu sebaliknya akan menyeret kita ke dalam perbuatan dosa.
Itu berarti awasi diri kita, cermati diri kita. Bila pada hari ini kita dibimbing untuk berbuat kebaikan, itu berarti hari ini kita sudah berkejujuran. Pun sebaliknya, bila pada hari ini kita terjatuh pada lubang lumpur dosa, tidak mustahil kita hari ini berbuat dusta. Ada dusta di dalam diri kita, ucapan ataupun perbuatan. Dusta itu akan membawa kepada seseorang hamba ke dalam kefujuran, kemaksiatan, dan pada akhirnya puncak kemaksiatan akan menyeret kita ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tapi ada kalanya kita jangan jujur. Loh, kenapa kita dilarang untuk jujur? Tentang apa itu? Ada yang tahu? Yaitu tentang dosa kita dengan Allah. Perzinaannya, dosa masa lalunya kepada Allah karena meninggalkan sholat, minum minuman keras, itu salah satu dosa kepada Allah. Maka dalam hal semacam ini tidak diharuskan kita untuk jujur kepada manusia, tapi jujur dengan Allah. Akan tetapi banyak di antara orang yang diajari kejujuran tetapi tidak diimbangi dengan ilmu-ilmu syariat, sehingga mohon maaf ada seorang wanita mungkin berbuat zina tetapi dia berbuat jujur, pernah bercerita kepada orang karena perzinaannya sendiri, mestinya harus ditutup dan biar Allah saja yang tahu. Maka seringlah memohon kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita, khususnya dalam perkara untuk berbuat dan berkata jujur, dan memohon kepada Allah perlindungan agar kita dijauhkan dan diselamatkan dari perbuatan dusta dan hal-hal yang mengarahkan kepada kedustaan. Karena dua hal ini berseberangan, ibarat kutub positif dan negatif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan kita dari segala bentuk amal dan ucapannya membuat kita sengsara dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa bassirul mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.